Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, kepada Bapak Muhammad Ghazali, SEI, MESY, selaku dosen pengampu pengantar ekonomi makro, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang perdagangan internasional. Perkenalkan, saya Irna Herlina sebagai pemateri 2, Devina Anggraini sebagai pemateri 1, Is Aisyah sebagai pemateri 3, dan Esa Nur Aini sebagai pemateri 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dalam hal ini, penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, yaitu individu dengan individu, individu dengan pemerintah, maupun pemerintah suatu negara dengan negara lain yang dapat diwujudkan dengan adanya pertukaran jasa dan barang, dan akhirnya masing-masing negara akan saling mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, perdagangan antar negara tersebut banyak melibatkan ekspor dan impor, sehingga ruang lingkup perdagangan internasional meliputi dua bagian, yakni yang pertama yaitu perdagangan fisik atau barang, yang meliputi komoditas pertanian, hasil hutan, hasil laut, dan industri. Yang kedua yakni perdagangan jasa, seperti travel, pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia, dan TKI, yang semuanya mencakup antar negara maupun antar benua. Sekian materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irna. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, ada revolusi informasi dan transportasi. Biasanya ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data, dan berkembangnya peralatan komunikasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara pasti memiliki keunggulan pada masing-masing aspek, dapat ditinjau dari sumber daya alam, manusia, dan teknologinya. Yang ketiga ada liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam transaksi melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Yang kedelapan, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup pada masing-masing negara dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, ada barang-barang kerajinan seni yang dihasilkan suatu negara, diwarnai oleh kebudayaan gaya hidup masyarakat di negara yang bersangkutan. Yang keempat, asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara yang memiliki keunggulan tersebut dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Yang kelima, ada kebutuhan devisa perdagangan internasional. Dalam memenuhi kebutuhan setiap negara, harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Yang keenam, adanya perbedaan selera. Dengan adanya perbedaan selera, akan memungkinkan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah yang dibahas dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu adanya analisa permintaan dan penawaran. Teori permintaan sendiri membahas jumlah barang atau jasa yang ingin diminta oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga
selama periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran menganalisa banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode waktu tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Dan yang kedua ada perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan, persiapan, dan penentuan kegiatan-kegiatan dengan memperhatikan bagaimana konsumen akan menanggapi atau akan merespons bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang atau jasa yang diperlukan. Sedangkan perilaku produsen atau perusahaan yaitu bagaimana produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien untuk mencapai kegiatan produksinya. Yang ketiga, ada kompetisi pasar. Perdagangan internasional yang bebas sendiri telah menjadi pemicu atau pendorong terjadinya era globalisasi. Hal ini dapat menjadi peluang dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan kualitas bersaing, juga dapat menjadi tantangan suatu negara dalam mengembangkan dan menjual komoditas produknya. Sedangkan yang keempat, ada struktur pasar oligopoli dan monopoli. Pasar oligopoli terjadi karena harga suatu barang bukan lagi terpengaruh oleh tinggi rendahnya permintaan, kualitas maupun kuantitas barang yang beredar, yang berarti bahwa harga bukan lagi ditentukan oleh pasar, melainkan telah ditentukan oleh produsen sendiri. Hal tersebut bisa terjadi baik berupa penurunan harga barang, kesepakatan membatasi jumlah produksi, sampai dengan adanya kartel. Sedangkan pasar monopoli, yaitu bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja. Bisa juga penjual yang menghadapi little or no competition atau kecil atau tidak ada persaingan di pasar, dan juga the ability to act in unconstrained way, kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Dan yang kelima ada distorsi pasar, yaitu praktek distorsi akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mengambil keuntungan di atas dari harga sah yang seharusnya, maka akan berdampak ketidakseimbangan di pasar dan harus diatur oleh pemerintah lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan internasional dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat untuk negara tersebut, seperti meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jika hubungan ini terjalin dengan baik, maka persahabatan antar negara-negara tersebut akan semakin meningkat. Dan bila mana salah satu negara mengalami kesulitan, maka negara lain akan membantu negara tersebut. Yang kedua, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Hal ini jika suatu negara yang masuk kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi. Yang ketiga, yakni mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Jika pasar luar negeri semakin luas, maka produksi dalam negeri pun semakin meningkat. Dengan demikian, para pengusaha pun terdorong semakin meningkat untuk menghasilkan barang produksi mereka secara besar-besaran. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi secara efisien. Dengan demikian, teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan mengadakan spesialisasi produksi. Yang kelima, yakni setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Perdagangan internasional mendorong setiap negara yang bersumber daya alam, tenaga kerja modal, dan keahlian secara maksimal. Suatu negara yang memiliki produk unggulan dapat bersaing dengan negara lain. Yang keenam, yakni memperluas lapangan kerja. Jika pasar luar negeri semakin luas,
maka barang atau jasa yang dihasilkan juga semakin bertambah. Meningkatnya hasil produksi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja semakin tinggi bagi perusahaan sehingga membuka kesempatan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan dan teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional muncul sejak abad ke-17 dan 18 mengenai perdagangan internasional yang memunculkan filosofi ekonomi yang disebut merkantilisme. Teori perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, teori keunggulan absolut. Jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam produksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif. Jika suatu negara kurang efisien dalam memproduksi, maka negara tersebut harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi. Yang ketiga, ada teori proporsi faktor produksi. Jika suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain, disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan teknologi dan keunggulan faktor produksi. Yang keempat, teori keunggulan kompetitif. Negara yang sukses dalam skala internasional pada umumnya didorong oleh kondisi faktor produksi yang baik, permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri yang tinggi, industri hulu dan hilir yang maju, dan persaingan domestik yang ketat. Yang kelima, teori perdagangan permintaan dan penawaran. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran antar negara. Kebijakan ekonomi internasional merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi internasional meliputi: yang pertama, kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor, dengan perangkat tarif, subsidi, perjanjian perdagangan bilateral atau bilateral trade agreement, daerah perdagangan bebas atau free trade area, dan lain-lain. Yang kedua, ada kebijakan pembayaran internasional, mencakup tindakan terhadap neraca modal dengan melakukan pengawasan atas pembayaran internasional dengan perangkat pengendalian lalu lintas, devisa, dan modal jangka panjang. Yang ketiga, ada kebijakan bantuan luar negeri, mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, grants, pinjaman, loans, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi dan pembangunan, serta bantuan militer terhadap negara lain. Kesimpulannya, 1. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena adanya pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lainnya dengan adanya kesepakatan bersama. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional meliputi revolusi informasi dan transportasi, interdependensi kebutuhan, liberalisasi ekonomi, asas keunggulan komparatif, kebutuhan devisa perdagangan internasional, adanya perbedaan selera, dan perbedaan kebudayaan gaya hidup. Yang ketiga, masalah yang dibahas dalam perdagangan internasional meliputi analisa permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dan produsen, kompetisi pasar, struktur pasar oligopoli dan monopoli, dan distorsi pasar. Yang keempat, manfaat dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, kebutuhan negara dapat tercukupi, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas lapangan pekerjaan, mendatangkan devisa yang besar terutama bagi eksportir, dan masih banyak lagi. Yang kelima, terdapat 5 teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, teori keunggulan kompetitif, teori proporsi faktor produksi, dan teori perdagangan permintaan penawaran. Adapun kebijakan perdagangan internasional mencakup neraca berjalan yang berkaitan dengan ekspor impor, adanya tarif subsidi, perjanjian perdagangan bilateral, dan daerah perdagangan bebas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.